Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pasar komoditas, uang dan permintaan agregat. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang pasar komoditas. Apa pengertian dari pasar komoditas? Pasar komoditas adalah suatu tempat pertemuan atau pasar antara permintaan dan penawaran komoditas atau barang. Pasar komoditas pasar yang menjualbelikan barang yang laku di pasaran dunia internasional. Komoditas yang diperjualkan meliputi komoditas yang berasal dari hasil pertanian, pertambangan, kehutanan, industri kayu dan jasa yang memiliki standar internasional yang telah disepakati bersama. Kegiatan utama dari bursa atau pasar komoditas yaitu terjadinya suatu transaksi barang yang diperjualbelikan. Dan berikutnya adalah jenis transaksi dalam pasar komoditas. Dalam pasar komoditas ada dua jenis transaksi. Yang pertama adalah transaksi efektif, yaitu suatu transaksi jual beli di bursa barang yang diakhiri dengan penyerahan barang dagangan. Dan yang kedua adalah transaksi spekulatif, yaitu bentuk transaksi yang bersifat spekulasi saja, bukan merupakan transaksi murni dengan tujuan bukan penyerahan barang namun pembayaran dan penerimaan serta penyerahan barang uang dilakukan beberapa bulan kemudian sesuai dengan perjanjian. Berikutnya fungsi pasar komoditas. Adapun fungsi pasar komoditas diantaranya yaitu satu, sebagai tempat informasi tentang jenis barang yang diperdagangkan di pasar dunia, sebagai tempat mengadakan transaksi jual beli berbagai komoditas, sebagai tempat informasi tentang negara yang membutuhkan barang atau komoditas. Yang berikutnya manfaat pasar komoditas. Manfaat pasar komoditas ini dibagi menjadi tiga, yaitu bagi penjual atau produsen, pembeli atau konsumen, dan bagi pemerintah. Yang pertama bagi penjual atau produsen, pasar barang dapat mempermudah pemasaran atau penjualannya. Dan sedangkan bagi konsumen, pasar barang dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkan dengan kualitas yang terjamin. Yang terakhir bagi pemerintah, pembentukan pasar barang bagi pemerintah dapat memberikan tambahan devisa. Dengan devisa ini maka memudahkan pemerintah untuk melakukan berbagai transaksi internasional yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Keanggotaan pasar komoditas ada dua, yaitu anggota biasa dan luar biasa. Sedangkan perdagangan di pasar komoditas dibagi menjadi dua, yaitu perdagangan fisik yang bersifat efektif ataupun perdagangan berjangka atau future trading yang bersifat spekulatif. Dan yang terakhir contoh pasar komoditas. Pasar komoditas itu banyak, antara lain Jerman untuk pasar komoditas tembakau yaitu Bremen Tobacco Commodity Exchange. Dan untuk Singapura pasar komoditas karet yaitu Singapore Commodity Exchange atau SCOM. Malaysia untuk komoditas kelapa sawit yaitu Kuala Lumpur Commodity Exchange atau KLCE. Dan untuk New York untuk komoditas kopi, gula dan kakao yaitu New York Coffee Sugar and Cacao Exchange atau NCST. Dan yang berikutnya adalah pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana atau surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Contohnya fungsi-fungsi pasar uang itu adalah mempermudah masyarakat memperoleh dana dalam jangka waktu pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Lalu yang kedua adalah memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU, dan menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Macam-macam transaksi pasar uang. Pasar uang antar bank, transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dana dari suatu bank kepada bank yang lain, di mana bank yang menerima dana sebagai kalah keliling, dana sedang kalah keliling. Kalah keliling artinya sebuah bank yang kekurangan dana untuk membayar kepada nasabahnya. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI.
sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dan ditujukan untuk dibeli oleh bank umum dengan nominal yang sangat besar. Tujuan Bank Indonesia mengeluarkan SBI untuk mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat. Surat berharga uang pasar uang atau SPBU. Surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nominal yang cukup besar. Kemudian ada sertifikat deposito, adalah semacam surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atas tujuh. Kemudian yang terakhir ada pasar valuta asing, yaitu tempat seseorang dapat membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengan mata uang rupiah. Peserta atau lembaga yang terlibat itu ada bank, perusahaan umum, perusahaan asuransi, yayasan, dan lembaga keuangan lainnya, contohnya seperti koperasi dan rumah gadai. Berikutnya adalah permintaan agregat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permintaan agregat adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga. Sedangkan faktor-faktornya adalah yang pertama adalah pendapatan, disposable atau pengeluaran konsumsi, tingkat bunga, investasi, jumlah uang beredar real, pengeluaran pemerintah, pajak, pendapatan luar negeri, harga luar negeri, dan nilai tukar real. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang pasar komoditas, pasar uang, dan permintaan agregat. Terima kasih.